Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Akbar, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Mercubuana. Saya akan membahas materi tentang Undang-Undang serta pencegahan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara. 1. Pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 3. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 4. Pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 sampai Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam PBJ. 7. Gratifikasi. Upaya pencegahan korupsi. Klasifikasi korupsi. 1. Individual corruption atau dilakukan individu. 2. Petty corruption atau korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. 3. Endemic corruption atau korupsi sudah terintegrasi dalam sistem sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau corruption culture. 4. Grand corruption atau korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penyebab korupsi. 1. Greed atau serakah. 2. Opportunity atau peluang. 3. Needs atau tekanan ekonomi. 4. Exposure atau ingin pamer. Integritas mencegah korupsi. 9 nilai integritas yaitu 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Disiplin. 4. Tanggung jawab. 5. Mandiri. 6. Adil. 7. Berani. 8. Sederhana. 9. Kerja keras. Korupsi pada sektor layanan publik. 1. Jembatan runtuh tidak lama setelah diresmikan. 2. Sport center Hambalang runtuh sebelum selesai dibangun. Dan lain-lain. Area rawan korupsi. 1. Sektor pengadaan barang dan jasa. 2. Sektor keuangan dan perbankan. 3. Sektor perpajakan. 4. Sektor minyak dan gas. 5. Sektor BUMN. 6. Sektor kepabeanan dan cukai. 7. Sektor penggunaan APBN atau APBD. 8. Sektor aset negara atau daerah. 9. Sektor pertambangan. 10. Sektor pelayanan umum. Area rawan korupsi pengadaan barang atau jasa. Perencanaan pengadaan atau penerimaan barang atau jasa. Delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dan gratifikasi. Strategi pemberantasan korupsi yaitu 1. Strategi preventif, penyuluhan hukum dan penerangan hukum, jaksa masuk sekolah. 2. Strategi represif,
proses hukum pelanggar tindak pidana korupsi. 3. Restoratif, pengembalian keuangan negara atau aset recovery. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Regulasi atau peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Penguatan lembaga. 1. Pembentukan KPK. 2. Pembentukan pengadilan tipikor. 3. Kejaksaan. 4. Kepolisian. Dan 5. Reformasi birokrasi. Peran mahasiswa dalam tindak korupsi. 1. Gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. 2. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. 3. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. 2. Peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Di antara lain, Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, idealisme yang mereka miliki. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.